selamat datang di channelku. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku lagi dalam perjalanan menuju Bandar Lampung. Ya, jadi aku punya kampung halaman di Lampung Selatan. Tepatnya itu adalah kampung dari ibu aku atau dari mamaku. Dan kebetulan karena udah 2 tahun aku nggak pulang ke Lampung, aku juga kaget ternyata di Merak itu sekarang udah berubah banget. Dan juga sekarang udah ada kapal feri baru, yaitu kapal feri eksekutif. Kebetulan aku belum pernah naik, biasanya kan aku naik kapal feri yang biasa. Aku bakalan berbagi pengalaman pertama aku naik kapal eksekutif ini. Aku mau berbagi ke teman-teman semua, yang siapa tahu di sini ada yang punya kampung di Lampung juga. Kebetulan kan kita udah mau deket-deket lebaran ya. Jadi mungkin siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman yang akan mudik nanti ketika lebaran. Aku jadi bisa berbagi pengalaman aku buat teman-teman. Oke, pertama-tama jadi aku mau ngasih tahu kalau perjalananku kali ini aku nggak pakai motor, jadi aku itu naik mobil bareng-bareng sama keluarga aku. Dan hal yang paling pertama yang mau aku kasih tahu adalah karena ini di masa pandemi, jadi kemana-mana kita wajib banget yang namanya antigen dulu sebelum naik fasilitas umum terutama ya. Jadi tadi itu aku sebelum masuk ke pelabuhan, jadi di pintu depan itu ketika pintu masuk kita ditanyain sama petugasnya udah antigen atau belum. Kita nunjukin surat antigen kita kalau kita semua itu negatif, dan udah itu kita bayar. Karena kita naik kendaraan pribadi jadinya dihitungnya satu mobil. Terus apa sih bedanya sama kapal feri yang biasa? Jadi kalau tadi aku lihat itu bedanya itu dari segi bentuknya itu udah jauh beda banget. Kalau kapal feri yang biasa itu ukurannya jauh lebih besar dan menampung truk-truk barang gitu ya. Kalau yang kapal feri eksekutif ini dia lebih ke kendaraan pribadi aja, dan tadi juga aku lihat hanya beberapa motor juga bisa masuk. Dan untuk jarak tempuhnya ini jauh lebih cepat dari kapal feri yang biasa. Jadi kalau kapal feri yang biasa itu biasanya aku menyeberang itu memakan waktu sekitar 2 jam sampai 2 jam lebih ya. Tapi kalau di kapal eksekutif ini katanya itu cuman 1 jam aja. Jadi ya mungkin biayanya jauh lebih mahal karena memang itu ya jauh lebih cepat. Oke, kita mulai review dari sini ya. Buat teman-teman yang biasanya naik kapal feri yang biasa, pasti bakalan ngeliat pemandangan yang berbeda di sini karena ini dermaganya itu jauh lebih bagus. Bahkan untuk terowongan penyeberangannya aja dari dermaga ke kapal ini tuh, teman-teman bisa lihat kan udah kayak di airport ya. Udah kayak di bandara, jauh lebih bagus banget. Aku juga kaget banget udah sebagus ini. Dan dermaganya juga beda ya. Kalau dermaga pelabuhan yang kapal feri yang biasa itu ada di kedepanan lagi. Jadi ini dermaganya itu yang lebih utama gitu, khusus untuk kapal-kapal eksekutif. Nah, di sini ini adalah parkiran mobilnya. Ini nggak terlalu luas banget seperti yang aku bilang. Mobil-mobil truk-truk barang itu nggak ikutan naik di sini gitu. Jadi ini hanyalah mobil-mobil pribadi. Dan juga ada beberapa motor aja sih yang masuk tadi aku lihat ya. Nah, ayo kita balik lagi. Jadi kurang lebih pemandangan dari isi kapalnya sih hampir sama seperti kapal feri yang biasa ya. Ini ada jalanan ke bawah, itu aku nggak tahu untuk apa. Oke, kita langsung naik aja ke atas. Hati-hati ya teman-teman, karena ini tangganya itu sangat kecil-kecil sekali. Jadi kalau naik ya mungkin bisa sambil pegangan gitu. Terus ini sih tadi aku lihat hanya 2 sampai 3 tingkat aja ya. Jadi ini ruangan-ruangannya tuh ada ruangan ekonomi, dan juga di sebelah sana atau di atasnya ada ruangan VIP. Nah, ini ruangan ekonominya seperti ini, lumayan rapi ya.
terlihat lebih bagus. Ini aku naik kapalnya, namanya aku nggak tahu ini nama kapalnya apa. Nah, jadi kurang lebih tuh tempat duduknya seperti itu. Nanti kita bakalan masuk ya. Oke, sekarang aku mau naik ke lantai 2-nya. Nggak terlalu tinggi banget sih tangganya. Terus di sini ada deck 5. Apa itu? Iya, pokoknya itu. Di sini kita bisa ngelihat dermaga yang tadi kita lewatin. Tuh, teman-teman lihat kan besar banget dermaganya dan masih baru. Nah, ini dia. Ternyata nama kapalnya adalah KMP Legundi. Oke, ini adalah skocinya. Di sini tadi aku lihat itu ada kafetarianya. Jadi nanti kita coba untuk duduk-duduk di sini, dan kebetulan juga aku lapar ya. Aku belum makan, tadi juga kebetulan bawa makanan, nanti bakalan makan dulu di sini. Ya, jadi kafetarianya seperti ini. Nah, ini di lantai 2-nya ya tadi. Jadi banyak kursi-kursi makan di sini. Ada kafe kecilnya juga, bisa beli-beli minum atau makanan ringan. Oke deh teman-teman, jadi berhubung perutku udah lapar banget, kayaknya aku mau makan dulu ya sebentar. 2 hours later. Ya, jadi ini kita mesti nunggu lagi untuk kapalnya jalan ya. Jadi tadi aku udah selesai makan, terus kita udah tinggal nungguin kapalnya jalan aja deh. Ya, jadi aku bener-bener kangen banget ngelihat suasana pelabuhan seperti ini ya. Udah lama banget gak naik kapal lagi, dan ini baru naik lagi. Bener-bener rindu banget suasana laut kayak gini. Kebetulan ini aku pulang ke Lampung juga karena sekeluarga sedang ada urusan ya. Ada kepentingan di Lampung gitu. Nah, oke, sekarang kita naik ke lantai 3-nya. Ada beberapa kafetaria kecil juga, dan ini adalah ruangan yang paling atasnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini buat foto-foto ataupun yang pengen nyari-nyari udara laut di sini. Jadi teman-teman bisa berdiri aja di sini sambil healing, sambil merasakan udara laut. Jadi ini kapalnya udah jalan ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita untuk melihat ruang penumpang ekonominya. Ya, jadi seperti ini ruangan ekonominya. Wah, ternyata ada Alpha Express juga. Ternyata penuh dengan kafe-kafe ya di sini. Jadi teman-teman kayaknya nggak perlu takut kelaparan kalau nggak bawa makanan. Ada kopi, makanan ringan, semua ada di sini. Dan meskipun ini ruangan ekonomi, ini udah ada AC-nya ya teman-teman. Dan juga udah ada TV-TV di setiap sudut-sudut. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, karena masih situasi pandemi ya, balik lagi, jadi setiap kursi yang disilangin itu teman-teman jangan dudukin. Kita tetap harus jaga jarak dimanapun kita berada. Itu tadi adalah toiletnya, dan seperti inilah ruangannya. Lumayan cukup luas ya. Di sini nggak dimintain biaya sih ya tadi. Biasanya kan kalau di kapal yang lama itu, di kapal yang biasa, kalau di ruangan AC itu biasa kita suka nambah charge lagi gitu loh, sekitar 10-15 ribu per orang karena ruangan AC gitu. Ini ada ruang supir, jadi buat supir-supir yang kelelahan, butuh tidur, itu ada ruangan khususnya. Ya, jadi cafe mininya seperti itu. Ini adalah gambaran dari bagian kapalnya. Nah teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus jaga kebersihan ya, apalagi di fasilitas umum. Jadi jangan sampai buang sampah sembarangan. Dan ini dia, di dalam kapal itu ada terapis. Jadi buat teman-teman yang mau pijit
bisa pakai jasa bapak-bapak itu. Ini ruangan VVIP, jadi kayak private gitu ya. Ruangannya kecil sih. Kita keluar. Jadi tadi itu aku nyampe pelabuhan itu jam 4 sore. Nah, terus nungguin kapalnya datang, terus juga nunggu loading untuk masuk mobil. Terus jalan dan sekarang udah malam deh. Dan tadi sih udah ada pemberitahuan ya kalau sebentar lagi kita akan bersandar di pelabuhan Bakauni. Nah, itu dia teman-teman, udah bisa ngeliat? Itu dia pelabuhan Bakauninya. Mungkin sekitar 30 menitan lagi lah kita udah nyampe sana. Kalau di total sih tadi aku lihat ya 1 jam lebih 15 menitan di perjalanan. Dan karena hari ini cuacanya itu agak-agak mendung tadi ya pas mau menuju ke malam hari gitu. Ombaknya juga lumayan agak besar. Mungkin agak terlambat sedikit di situ karena ombak. Jadi kita tunggu, sebentar lagi kita nyampe. Oke teman-teman, kita udah nyampe. Ini aku udah dalam mobil dan kita udah turun dari kapal ya. Nah, itu dia kapalnya yang tadi aku naikin. Gak besar kan kapalnya? Jadi buat teman-teman yang udah melihat gimana perbedaannya antara kapal eksekutif dan kapal feri yang biasa, lebih tertarik mana? Apakah mau nyoba yang eksekutif? Oh ya, dan juga teman-teman tuh lebih suka jalan di hari terang, di siang hari, atau jalan malam hari sih? Kalau misalkan nyebrang gitu ke Lampung, enaknya itu jalan di siang hari atau malam hari? Teman-teman bisa komen ya, siapa tahu nanti next aku bisa nyoba perjalanan yang berbeda. Oke, kita udah tiba di pelabuhan Bakauni. Kita lanjut lagi jalan sampai ke kampung halaman aku. Three days later. Oke teman-teman, jadi ini adalah hari ketiga aku di Lampung. Ya karena memang tujuan kesini karena ada urusan, jadi kemarin-kemarin itu gak bikin video sama sekali. Nah kebetulan hari ini adalah hari terakhir aku di Lampung, jadi aku sama suamiku mau pergi keluar. Iya, jadi tadi itu kita minjem motor saudara ya, sama minjem helm juga. Nah ini sekarang kita mau keluar dari daerahnya rumah nenek aku. Nah ini kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini kampung halamanku ini ada di mana? Kalau ada yang bisa tebak boleh komentar ya. Jadi masih penuh dengan hutan karet, kanan kiri itu pohon karet semua. Udah lama juga nih aku nggak lewat sini ya, tapi kurang lebih sih kondisi jalannya dan kondisi lingkungannya masih tetap sama. Tuh teman-teman lihat ya, banyak banget sampah di pinggir-pinggir jalan. Please banget buat teman-teman yang tinggal di sini ataupun dimanapun kita berada, jangan banget buang sampah sembarangan, jaga lingkungan ya, biar tetap bersih. Dua tahun gak kesini, jalanannya tetap sama aja, masih tetap rusak, belum diperbaiki. Dan ini ada patung. Kalau orang sini bilang ini namanya patung Putri Galau. Iya, aku nggak tahu sih namanya kayak gitu ya. Jadi kita ikutin aja. Ya, ini helmnya ngomong-ngomong kebalik ya, karena harusnya yang full face ini buat suami aku, tapi karena ini ukurannya kecil, jadi aku yang pakai. Oke, sekarang kita udah ke arah
depan ya, ini udah keluar dari hutan-hutan karet. Kira-kira hari ini enaknya ngapain ya? Kayaknya aku mau cari oleh-oleh dulu deh. Buat teman-teman yang punya rumah atau kampung di sini, biasanya teman-teman itu suka beli oleh-oleh apa sih? Kalau aku suka beli empek-empek loh. Karena di daerah rumah nenekku ini ada empek-empek yang murah gitu loh, yang satunya itu 1000-1000an gitu, meskipun murah tapi enak gitu, apalagi kalau yang dalamnya itu pepaya. Teman-teman yang orang Lampung pasti tahu ya, kalau orang di Lampung tuh biasa bilangnya empek-empek isi kates. Ya, kates itu pepaya artinya. Itu enak banget, aku suka bawa itu biasanya pulang ke Jakarta gitu, ke Tangerang. Ini ada Transmartnya juga. Nah, ini aku lagi jalan menuju ke Tanjung Karang. Kita mau muter-muter dulu aja sih, sebelum nanti nyari oleh-oleh ya. Tuh, kelihatan banyak gunung-gunungnya. Ini biasa kalau jalan arah-arah ke Teluk nih, udah mulai banyak kelihatan gunung-gunung kayak gini nih. Apalagi kalau mau jalan ke pantai-pantai gitu. Cuman kali ini kita nggak ke pantai ya, karena nggak sempat untuk kemana-mana. Mungkin nanti next kalau misalnya ada kesempatan lagi untuk pulang ke kampung lagi, kita explore Lampung ya. Nah, ini dia flyovernya. Ini kita udah di Tanjung Karang nih teman-teman. Seperti biasa, kalau lagi di Lampung, dimanapun itu pasti ada logo Siger ya. Ini adalah ikonnya khas kota Lampung. Oh ya, biasa teman-teman, kalau ke Lampung atau buat teman-teman yang orang Lampung, biasa teman-teman tuh suka main kemana sih? Atau ada tempat-tempat yang bagus gitu yang dikunjungi gitu? Teman-teman bisa komen ya. Siapa tahu ada tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi kan? Jadi kalau ada kesempatan aku bisa main ke sana. Ini dia. Ada yang tahu ini di mana? Ini ada di pusat kota, di Tanjung Karang ini. Nah teman-teman, akhirnya aku nyampe di tempat oleh-oleh. Jadi aku berhenti di tempat oleh-oleh aneka. Nah, kita mau cari beberapa oleh-oleh, sedikit aja sih, nggak banyak. Biasanya aku kalau kesini pasti beli keripik pisang ya, teman-teman pasti tahu lah. Terus juga tadi aku beli sambal Lampung, itu nggak boleh ketinggalan, karena sambal Lampung itu benar-benar pedas dan enak. Oke deh, setelah beli oleh-oleh, ternyata perut kita sudah lapar ya. Ini udah waktunya jam makan siang juga sih. Tadi itu aku sempat ngelewatin satu rumah makan, kayak rumah makan Padang gitu. Bikin penasaran juga. Jadi kita mau ke tempat itu, sama di daerah Tanjung Karang.
Nah ini dia teman-teman, jadi aku mampir ke rumah makan nasi kapau Uni Putih. Nah ini dia kayak bisa milih sendiri gitu ya menunya. Kurang lebih sama aja sih kayak di rumah makan Padang biasa, cuman bedanya ini lebih banyak banget menunya. Dan teman-teman bisa lihat dong, wow ini semua menunya itu benar-benar bikin lapar banget. Jadi aku milih pakai tunjang. Iya, aku favorit banget sama tunjang. Dan kalau suami aku biasa dia, kalau nggak ayam bakar, ayam goreng. Nah, jadi porsinya kurang lebih seperti ini. Nah, itu dia tempat makannya. Aku juga tadi pesan es teh manis. Nah, kalau teman-teman makan di sini, teman-teman nggak mesen minum juga nggak apa-apa karena biasanya udah disediain gitu ternyata teh hangat gitu, jadi kita nggak perlu mesen lagi. Nah ini dia teman-teman, oh my god, lihat dong teriknya, bikin lapar banget ya di tunjangnya tuh. Duh, bener-bener enak banget kelihatannya. Itu suami aku udah melahap duluan karena dia udah lapar banget. Oke deh teman-teman, yuk kita makan. By the way, tadi itu aku makan, ya harganya cukup lumayan ya. 2 orang 85.000. Oke, nggak apa-apa. Sesekali ya kita makan nasi Padang yang mahal, tapi memang benar-benar enak banget sih rasanya itu. Nah ini dia jalanan di sekitaran rumah nenekku. Kurang lebih jalanannya seperti ini. Benar-benar masih asri ya. Rumah-rumahnya juga masih sederhana ya, selayaknya di perkampungan. Hari ini adalah hari dimana kita harus kembali ke rumah kita. Teman-teman lihat itu ada menara Siger. Ngomong-ngomong ya, aku itu punya kampung halaman di sini, tapi aku nggak pernah loh ke Menara Siger. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih Menara Siger itu dalamnya isinya apa? Aku penasaran loh. Oke, kita masuk ke terminalnya. Ini kita ada di Pelabuhan Bakauni. Penampakannya yang sekarang kurang lebih seperti ini. Kita sudah masuk ke kapal. Ini sama ya, aku naik kapalnya yang eksekutif juga, cuman kapalnya beda dari kapal yang pertama. Ya jadi kurang lebih dalamnya seperti ini. Tadi sih kalau dilihat dari depan ukuran kapalnya agak lebih kecil dari kapal yang sebelumnya, yang pertama aku naikin. Ini jalanannya, wow, dicat-cat kayak gini ya. Meriah sekali, tapi bersih loh. Dan ini begitu tadi dari tempat parkir, ternyata kita langsung masuk ke ruangan VIP. Santai sekali Bapak jalannya. Iya. Ini biasa ada kafe-kafe kecil. Ini ada yang kursi, ada juga yang lesehan gitu di depan. Nah jadi aku duduknya yang di lesehan karena biar bisa sembari makan ya, gelar gitu. Oke, luarnya seperti ini. Seperti biasa kita akan melihat pemandangan laut. Aku mau coba naik ke atas, ke lantai 2-nya. Ini ada beberapa area yang tidak boleh dimasuki. Nama kapal ini adalah Reina, jadi beda ya dari kapal yang pertama. Ini aku naik ke lantai ketiganya. Di sini ada ruangan ekonomi. Oke, ayo kita lihat bagaimana ruangan ekonominya. Jauh berbeda ya sama kapal yang pertama. Kalau kapal yang pertama ekonominya juga AC dan ada TV. Kalau ini benar-benar pakai kipas angin dan kursinya juga kelihatan ya standar aja.
Yuk kita keluar, kita udah tahu ruangan ekonominya. Ini ada nama-nama kaptennya dan awak-awak kapal. Jadi tadi kita berangkat pagi hari dari Lampung ya. Jadi begitu sampai di kapal, siang hari itu toiletnya. Dan ya ini kita ke sisi ke sebelah kapalnya lagi. Oke deh, kayaknya memang kapalnya nggak begitu besar ya, jadi bagian-bagiannya hanya seperti ini aja. Sekian perjalanan aku. Aku sudah mereview kapal dan juga sempat ngajak teman-teman jalan-jalan sedikit di Lampung. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dah. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan videoku yang selanjutnya.